Pengulangan. Dalam pemrograman, pengulangan merupakan proses melaksanakan perintah yang sama secara berulang sampai batas tertentu yang ditentukan. Perulangan dinyatakan dalam blok program yang dapat dibuat menggunakan perintah do while, dan for. Selain tiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan perintah for dan for of. Untuk melakukan proses penelusuran indeks maupun elemen di dalam suatu objek koleksi, misalnya array, proses penelusuran elemen di dalam koleksi string dikaitkan dengan materi tentang perulangan. Sama seperti blok pemilihan, blok perulangan juga memiliki kondisi yang perlu diperiksa. Proses pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi bernilai true. Perintah while. Bentuk umum menggunakan perintah while adalah sebagai berikut. While dalam kurung kondisi aksi titik koma. Jika aksi berjumlah lebih dari satu, maka aksi-aksi tersebut perlu diapit menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. While dalam kurung kondisi, while dalam kurung kondisi diapiti kurung kurawal di aksi 1, aksi 2. Untuk memahami cara kerja perintah while, perhatikan terlebih dahulu kode berikut ini. Perhatikan kode berikut ini. Pada kode di layar, variabel i berperan sebagai indeks pengulangan, yaitu variabel pencatat langkah perulangan. Variabel ini berfungsi untuk mengontrol jalannya proses pengulangan. Dalam kasus ini, mula-mula variabel i diinisialisasi dengan nilai 0. Ini adalah keadaan awal sebelum program masuk ke pengulangan. Selanjutnya, program akan memeriksa kondisi 1 lebih kecil 5. Karena 0 lebih kecil dari 5, maka kondisi bernilai true dan program akan mengeksekusi aksi dalam blok perulangan untuk pertama kalinya. Setelah itu, nilai variabel i akan ditambah 1 melalui statement i increment. Dengan demikian, nilai i berubah menjadi 1. Sampai pada tahap ini, program akan kembali lagi ke atas untuk memeriksa kondisi yang didefinisikan. Karena nilai i masih lebih kecil dari nilai 5, maka program akan masih mengeksekusi aksi dalam blok perulangan untuk pertama kalinya. Setelah itu, nilai variabel i akan ditambah 1 melalui statement i increment. Dengan demikian, nilai i sekarang berubah menjadi 1. Sampai pada tahap ini, program akan kembali nilai i dinaikkan lagi menjadi 2. Proses ini akan berulang sampai nilai i berubah menjadi 4. Jika i bernilai 5, kondisi bernilai false, dan proses perulangan dihentikan. Hasil akhir yang diberikan dapat dilihat di layar.
Ini berarti bahwa kode di layar akan mengeksekusi aksi di dalam blok perulangan sebanyak 5 kali, mulai dari indeks ke 0 sampai ke 4. Anda dapat membagi nilai awal indeks, asalkan kondisinya harus disesuaikan, misalkan dari 1 sampai 5, min 1 sampai 3, dan sebagainya. Berikut ini contoh penggunaan kode menggunakan perintah while. Ini adalah script while. Jangan lupa Ctrl S untuk menyimpan. Ini adalah jumlah total sama dengan total. Jumlah total sama dengan 150. Perintah do while. Perintah do while memiliki bentuk umum penggunaan sebagai berikut, dalam kurung kurawal aksi while kondisi. Berbeda dengan while, pada perintah do while, kondisi diperiksa pada akhir blok perulangan. Hal ini menyebabkan isi dalam do while pasti akan dilaksanakan minimal 1 kali. Perintah do while. Perintah do while memiliki bentuk umum penggunaan sebagai berikut. Do dalam kurung kurawal aksi. Perintah do while. Perintah do while memiliki bentuk umum penggunaan sebagai berikut. Do dalam kurung kurawal aksi while kondisi. Berbeda dengan while, pada perintah do while, kondisi diperiksa di akhir blok perulangan. Hal ini menyebabkan isi di dalam do while pasti akan dilaksanakan minimal 1 kali. Perhatikan kode berikut ini. Perhatikan kode berikut. Kali ini, aksi di dalam blok perulangan akan dilaksanakan 1 kali karena pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir blok. Berikut ini kode yang menunjukkan perintah penggunaan do while. Kita akan membuat kode menggunakan perintah do while dengan membuat file baru do while. For. Bentuk umum perintah for adalah sebagai berikut. For dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi titik koma increment atau decrement tutup kurung titik koma. Atau for dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi titik koma increment atau decrement tutup kurung buka kurung kurawal aksi 1 aksi 2 tutup kurung kurawal. Contoh penggunaannya. Perintah for. Bentuk umum perintah for adalah sebagai berikut. For dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi titik koma increment atau decrement tutup kurung aksi titik koma. Atau for dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi titik koma increment tutup kurung buka kurung kurawal aksi 1 aksi 2 tutup kurung kurawal. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada kode berikut ini.
Dalam kasus-kasus pemrograman tertentu, kita sering memerlukan proses pengulangan yang dilakukan dalam blok perulangan lain. Proses seperti ini sering disebut perulangan bersarang atau nested link. Contoh yang paling banyak dijumpai adalah ketika kita hendak mengakses elemen-elemen di dalam array 2 dimensi. Kode di bawah ini menunjukkan cara membuat blok pengulangan bersarang. Perintah for in. Perintah for in digunakan untuk menelusuri indeks di dalam array. Skripnya dapat dilihat di layar. Perintah for in. Perintah for in digunakan untuk menelusuri indeks di dalam array. Skripnya dapat dilihat di layar. Contoh penggunaan perintah for in dapat dilihat pada bagian berikut ini. Pada contoh di layar, nilai indeks yang ditelusuri adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kode yang sama juga dapat diterapkan kepada array asosiatif sebagai berikut. Perintah for off. Perintah for off digunakan untuk menelusuri nilai Perintah for off digunakan untuk menelusuri nilai elemen array. Skripnya dapat dilihat di layar.